Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kota Tarakan menjadi pintu masuk barang dari Malaysia sebelum diedarkan ke wilayah lainnya, seperti ke Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Kalimantan lainnya. Perlu kerjasama melakukan pengawasan dan melakukan pencegahan peredaran obat, makanan, dan pangan ilegal yang masuk ke Indonesia. Terkini, sudah ada satu pelaku yang berhasil ditindak dan dilaporkan Balai POM di Tarakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, update sampai saat ini untuk di kasus 2022 sudah ada satu pelaku terduga pelanggaran yang berhasil ditindak dan dilaporkan oleh Balai POM di Tarakan berkaitan dengan pemasukan barang ilegal ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ini disampaikan Haryanto Baan, Kepala Balai POM di Tarakan dalam rilisnya belum lama ini. Ia menjelaskan sebenarnya untuk pengedaran pemasukan barang ilegal yang dilakukan secara sengaja, maka sudah pasti akan ada konsekuensi dan akan berpotensi untuk ditindak. Dan dalam hal ini, untuk kasus ini sendiri, Balai POM ditarakan sebelum sampai tahap penindakan harus melakukan prosedur terlebih dahulu. Salah satunya sebelum penindakan, yakni ada pembinaan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan berupa teguran dan teguran, dan setelah tidak diindahkan teguran tersebut, akhirnya barulah dilakukan penindakan. Ia melanjutkan, dikatakan Haryanto Baan, jika memang pembinaan sudah dilakukan berulang kali, namun yang bersangkutan masih ketahuan melakukan pemasukan barang ilegal, baik itu kosmetik ilegal, sosis atau pangan ilegal yang sekiranya tidak dilengkapi dengan dokumen karantina, maka harus siap-siap untuk ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. Kemudian ia melanjutkan, di tahun 2018 data tercatat ada satu kasus sudah ditangani, begitu juga di tahun 2019 ada satu tersangka, dan berlanjut di 2022 kembali ditemukan satu tersangka dengan kasus yang sama terulang kembali, dan itu pun sudah melalui proses pembinaan yang panjang. Kemudian ia melanjutkan, saat ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, dan untuk selanjutnya untuk kasus yang khusus untuk penemuan kosmetik ilegal selama ini bersama dengan stakeholder seperti Bea Cukai Tarakan, Lantamal 13, Satpol Air, Polda Kaltara, dan instansi lainnya termasuk Bea Cukai Tarakan, pada dasarnya sudah saat ini untuk tersangka masih diupayakan untuk dilakukan pengejaran, penelusuran siapa sebenarnya pelaku utama yang selama ini terkadang ditemukan ada ribuan kosmetik yang berhasil ditemukan oleh aparat dan bekerja sama dengan Balai POM di Tarakan, Bea Cukai di Tarakan. Adapun yang mengatakan memang agak sulit untuk mengungkap siapa pelaku karena ini melibatkan lintas negara, sehingga dalam hal ini perlu kerjasama dengan pusat, dalam hal ini komunikasi dengan pusat, karena berhubungan dengan antar negara untuk bisa menangani kasus ini. Dan namun dengan adanya satu tersangka yang sudah ditangani ini bisa diyakini oleh pihaknya bisa menjadikan efek jerah bagi tersangka lainnya, termasuk tersangka yang ada saat ini, dan minimal bisa meminimalisir peredaran barang ilegal, baik itu kosmetik maupun barang ilegal pangan yang masuk ke Tarakan. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Balai POM di Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. 2018 sudah ada, kemudian 19 itu masing-masing satu tersangka. Nah, untuk temuan 2022 ini sebenarnya ada satu tersangka yang dua kita sudah limpahkan ke pengadilan. Tapi untuk yang temuan di laut bersama Lantamal Bea Cukai ini, sampai saat ini memang kita masih kesulitan untuk menentukan tersangkanya karena penyalurnya itu dari Tawau, itu lintas negara, perlu kerjasama dengan di tingkat pusat untuk mengungkap hal ini. Tetapi yang terpenting adalah
setidak-tidaknya kita sudah membatasi atau memusnahkan temuan-temuan yang ada supaya tidak menyebar, dan juga memberikan efek jerah pelaku usaha yang ada di tahun untuk berpikir ulang, karena ini pasti menimbulkan kerugian yang sangat besar. Seperti saya katakan tadi, temuan nilai ekonominya itu sekitar 600 juta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.